Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan nikmat-Nya kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa memberikan kenikmatan dan kebahagiaan kepada kita dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khairan kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang ketiga tentang akhlak, dan kita masuki fasal baru yaitu fasal yang ke-11, yaitu tentang akhlak tawadhu', yaitu rendah hati dan adanya celaan terhadap sifat sombong. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim, seorang mukmin, dia senantiasa bersikap tawadhu', yaitu rendah hati, tanpa merendahkan diri dan tanpa menghinakan diri. Tawadhu' merupakan sifat seorang mukmin dan akhlaknya serta merupakan karakter dalam kehidupannya. Sebagaimana sifat sombong itu tidak layak dimiliki oleh seorang mukmin, seorang muslim, dan itu bukanlah merupakan sifat seorang mukmin, seorang muslim. Seorang muslim dia tawadhu agar Allah Subhanahu wa taala meninggikannya, dan dia tidak berlaku sombong agar Allah Subhanahu wa taala tidak merendahkannya dan menghinakannya. Seorang muslim, seorang mukmin, maka dia khawatir Allah Subhanahu wa taala menghinakannya, dan dia berharap agar Allah Subhanahu wa taala meninggikannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam kehidupan nyata kita dapatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang-orang yang memiliki sifat tawadhu', rendah hati.
Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan dan menghinakan orang-orang yang memiliki sifat sombong. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apa itu sombong? Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah al-kibru baturul haqqi wa ghamtun nasi. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan, menghinakan sesama manusia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sementara seorang mukmin, seorang muslim, dia berlaku rendah hati terhadap sesama, tidak tinggi hati, tidak sombong, demikian ya. Kebenaran yang datang dari manusia, walaupun itu dari juniornya, walaupun dari orang yang rendah kedudukannya di bawahnya, maka dia tetap menerimanya. Karena sesungguhnya dia mencintai kebenaran itu. Dia mencintai kebenaran itu. Dalam sebuah riwayat disebutkan al-hikmatu dhalatul mu'min haitsu wajadaha akhadhaha. Hikmah kebenaran itu adalah barang hilang milik orang beriman. Di mana saja dia mendapatkannya maka dia mengambilnya, demikian. Maka dia tidak peduli siapa yang menyampaikannya. Ya. Dia tidak peduli kepada siapa yang menyampaikannya, tapi dia melihat kepada apa yang disampaikannya. Ya. Undur maqala wala tandur man qala. Lihatlah kepada apa yang disampaikannya, namun janganlah lihat kepada siapa yang menyampaikannya. Maka seorang mukmin, seorang muslim tidaklah melihat siapa yang menyampaikan kebenaran itu kepadanya. Namun apabila itu merupakan sebuah kebenaran, ya, maka dia akan terima walaupun itu datang dari orang yang lebih rendah kedudukannya ketimbang dirinya, orang yang lebih muda ya usianya ketimbang dirinya, ya. Nah seperti itu. Dia akan terima karena dia memiliki sifat rendah hati, ya, dan dia takut untuk menolak kebenaran itu dari dirinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula seorang mukmin tidak akan merendahkan manusia. Bahkan dia menganggap bahwasanya bisa jadi orang lain itu lebih mulia ketimbang dirinya. Maka seorang mukmin, seorang muslim dia akan terus memperbaiki diri dan terus dia mengkoleksi kebaikan pada dirinya, ya, karena dia tahu dia memiliki kekurangan. Dia ingin melomba orang lain, ya. Dia mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kenapa? Karena dalam pandangannya bisa jadi manusia itu yang lainnya itu lebih baik ketimbang dirinya, ya. Maka dia akan melombanya. Dia akan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kebaikan-kebaikan dan apa saja yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Seorang mukmin tidak memandang sesamanya itu rendah. Seorang mukmin malah menyangka bahwasanya orang lain itu lebih mulia terkadang barangkali di sisi Allah. Maka dia takut, dia takut menghinakan seseorang yang ternyata bisa jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala dia mulia. Ya. Maka dia mencoba terus untuk mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal kebajikannya. Dia berlomba-lomba dengan dalam kebaikan, dengan dan dalam kebaikan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin maka dia termotivasi untuk tawadhu, rendah hati, tanpa dia menghinakan diri dan ia merendahkan diri. Tawadhu kepada sesama manusia, tawadhu terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan
kebenaran-kebenaran itu kepada para hambanya. Maka seorang mukmin dia akan menerima kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala walaupun yang menyampaikannya adalah orang-orang yang di bawah kedudukannya. Dan seorang mukmin dia tidak akan merendahkan manusia, dia akan tawadhu terhadap manusia karena bisa jadi manusia itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin dia takut untuk merendahkan seorang hamba yang ternyata mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Nah, dengan seperti itu, seorang mukmin yang seperti ini akan menjadi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu tidaklah pernah mengurangi dari sedikit pun harta. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada seorang hamba dengan sifat maafnya kecuali kemuliaan. Dan tidaklah seseorang itu tawadhu, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah mengangkatnya. Tidaklah ada seorang yang tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya, meninggikannya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Hadis ini mengingatkan kita terhadap pembahasan sebelumnya karena disebutkan mana qasad sadaqatan min malin. Sedekah itu tidaklah mengurangi sedikit pun harta. Sedekah itu tidaklah pernah mengurangi dari sedikit pun harta. Jadi sedikit pun harta tidak akan berkurang dengan sebab sedekah. Dengan sebab berbagi, berempati, memberi, murah hati. Tidak, Nah, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dengan min malin. Mestinya hadis ini berbunyi begini. Maksudnya secara ungkapan yang biasa mestinya mana qasad sadaqatun malan. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan kalimat min malin. Ditambahkan di sini harfu jar. Min yang maknanya adalah tab'id, itu bahagian, min bahagian, Nah, di sini mestinya dia adalah mansub tapi dia menjadi majrur. Inilah dia majrurun lafzan marfu'un mahallan, seperti itu kalau dalam sisi nahunya. Baik, apa hikmahnya dari ungkapan ini? Ungkapan ini luar biasa hikmahnya. Apa hikmahnya? Bahwasanya sedekah itu tidaklah mengurangi sebahagian kecil pun dari harta itu, begitu. Sebahagian kecil pun dari harta itu tidak akan berkurang para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit pun tidak akan berkurang. Mungkin ada yang mengatakan tidak mungkin, dia tidak berkurang karena kenyataannya pun berkurang karena ketika dialihkan kepemilikan kepada orang lain menjadi pemiliknya atau pihak lain, maka tentunya berpindah kepemilikan dan berkurang kepemilikan. Maka kita katakan benar berkurang secara nyata di hari itu atau di saat itu. Namun insyaallah taala Allah akan ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin, dalam surah Saba ayat 39. Apa saja yang kalian infakkan sedikit pun maka dia akan menggantinya dan dia sesungguhnya sebaik-baik pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ini mengingatkan kita tentang pembahasan sebelumnya. Demikian. Ini sekedar untuk mengingatkan dan menegaskan
Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, begitu juga kita sudah sebutkan sebelumnya ya tentang akhlak sifat pemaaf. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izza. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba dengan sifat pemaaf kecuali kemuliaan. Orang yang memaafkan ya bukan malah dia terhina. Orang yang memaafkan bukan lantas dia rendah. Orang yang memaafkan bukan lantas dia tersisihkan, ya. Bahkan insyaallah taala Allah berikan kemuliaan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berikan ya kemuliaan kepada dirinya. Demikian dengan sifat pemaaf yang dimiliki. Ya. Di dunia Allah Subhanahu wa taala jadikan itu ada ya kemuliaan bagi dirinya. Allah akan muliakan dia dengan sifat pemaaf yang dia berikan ya kepada orang-orang yang bersalah kepadanya. Dia berikan pemaafan kepada orang-orang yang bersalah kepadanya. Walaupun orang-orang yang bersalah itu tidaklah meminta maaf kepadanya. Demikian. Namun dia memberikan maaf. Wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seseorang itu dia tawadhu karena Allah. Tawadhu di hadapan Allah, yaitu dia rendah hati di hadapan Allah karena Allah, maksudnya adalah dia tidak menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan menghinakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi hamba Allah tersebut itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan hinakan manusia, dia tidak akan rendahkan manusia. Bahkan sebaliknya dia cinta. Bagaimana dia cinta? Maka dia berharap hamba tersebut kalau jatuh dia ke dalam sebuah pelanggaran, dia berusaha untuk menolong hamba tersebut agar dia ya tidak jatuh tidak lagi jatuh berikutnya ke dalam kubangan kemaksiatan dan dosa. Maka dia menolongnya, memberikan nasihat kepadanya, seperti itu. Ya. Bila hamba tersebut ya adalah seseorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia memuliakannya karena ini adalah hamba-hamba yang barangkali ya ini hamba terdekat Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dia muliakan tanpa berlebihan, ya, tanpa dia menghinakan dirinya. Demikian. Tanpa pula dia ya ghulu berlebihan di dalam memuliakan seorang hamba. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka orang seperti ini illa rafa'ahullah, melainkan orang tersebut akan Allah Subhanahu wa taala angkat kedudukannya. Allah tinggikan kedudukannya, Masya Allah, ya. Jadi jangan khawatir, jangan takut kalau kita itu rendah hati, ya. Jangan khawatir tatkala kita menerima kebenaran dari orang yang di bawah kita. Tidak perlu gengsi, ya. Tidak perlu kita itu ya fobi untuk menerima kebenaran walaupun dari orang yang di bawah kita, kedudukannya, usianya, ya jabatannya dan seterusnya. Terima ya kebenaran itu walaupun dari orang yang di bawah kita. Demikian ya. Demikian pula jangan hinakan ya sesama, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada hadis yang lain, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya, demikian pula Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqun 'ala Allahi alla yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'ahu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menjadi hak atas Allah Subhanahu Wa Taala bahwa sesuatu itu tidaklah terangkat, sesuatu dari dunia itu tidaklah akan terangkat, tidak akan tinggi kecuali Allah merendahkannya. Jadi sesuatu yang terkait dengan urusan dunia, Allah Subhanahu Wa Taala akan rendahkan itu. Ya, orang yang sombong itu sesungguhnya karena urusan dunia dia sombong. Dia tolak kebenaran karena urusan dunia. Ya. Dia merendahkan manusia karena memang dia urusan dunia. Dorongan-dorongan dunialah ya
dorongan syahwat dunia, cinta dunia yang berlebihan, maka membuat dia itu menolak kebenaran dan dia menghinakan manusia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, menjadi hak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk merendahkan dari dunia ini, ya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Al-Jami', begitu juga Imam Ahmad dalam Musnadnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsalad darri fi suwari ar-rijali yaghshahumudz dhullu min kulli makanin yusaquna ila sijnin fi jahannam yuqalu lahu bulus ta'luhu narul anyari yusqawna min usarati ahli nari tinal khabali." Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya orang-orang sombong kelak akan dikumpulkan pada hari kiamat bagaikan serbuk-serbuk yang kecil, ya. Jadi ukurannya sangat kecil-kecil dalam bentuk manusia yang diliputi oleh kehinaan dari setiap tempat, dari setiap arah. Mereka digiring ke sebuah tahanan di neraka jahanam, ya. Mereka digiring kepada penjara, ya, menuju penjara di neraka jahanam yang disebut dengan bulus. Neraka, dari neraka-nerakanya itu akan ditinggikan, dikobarkan. Mereka akan diminumkan dari keringatnya penduduk neraka berupa, ya, tir yang panas, ya. Masya Allah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari, ya, sifat kesombongan ini. Nah, ini balasan bagi orang yang sombong, ya, agar mereka ini, ya, seorang muslim, seorang mukmin atau manusia itu menghindari sifat sombong. Malah dia memiliki, ya, sifat, ya, tawadu, karakter tawadu, akhlak tawadu, rendah hati, ya, rendah hati. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Qila inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala inna Allaha jamilun yuhibbul jamala, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji dzarrah dari kesombongan itu. Masya Allah, ya.
biji dzarrah itu kecil. Ada yang menafsirkan biji dzarrah itu adalah semut hitam, ukuran semut hitam. Atau ada yang menafsirkan dari kalangan ulama, maksud dari biji dzarrah itu adalah biji sawi yang sangat kecil. Demikian. Baiklah, kita katakan sekecil itu, dari kesombongan ini ternyata membuat pelakunya, pemiliknya itu tidak bisa masuk ke dalam surga, menjadi penghalang baginya dengan kesombongannya itu untuk masuk ke dalam surga. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesombongan, ya. Qila, lalu para sahabat ada yang bertanya, wahai Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Sesungguhnya seseorang itu dia mencintai pakaiannya bagus, sandalnya bagus. Apakah dengan pakai pakaian yang bagus-bagus, ya? Ini apakah dia sombong? Lihat, ini pertanyaan bagus sebenarnya. Tapi kita katakan muncul dalam benak sahabat ketika disebutkan sombong beserta dengan balasannya yang tidak masuk ke dalam surga. Sahabat itu menganggap bahwasanya sombong itu merupakan bentuk menampakkan kebagusan dari nikmat dunia. Apakah ini termasuk kesombongan? Kira-kira demikian, ya. Maka Rasulullah SAW malah menegaskan dengan ungkapan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah, mencintai keindahan. Nah, kalau seseorang memakai pakaian yang bagus, sandal bagus, ya, atau apa saja yang dikenakannya dari tubuhnya itu, ya, seperti contohnya barangkali pakaian atas seperti baju, pakaian bawah seperti celana, begitu juga barangkali memakai jam, ya, begitu juga barangkali memakai tas, ya, atau apa saja dia kenakan, ya. Nah, untuk keindahan, maka ini merupakan hal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Yang bagus-bagus dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting masalah niatnya. Niatnya jangan keliru. Niatnya jangan salah. Jangan pula dengan itu merendahkan manusia. Oleh karenanya Rasulullah kemudian menegaskan apa maksud sombong tersebut, yang membuat seseorang itu dia tidak akan masuk ke dalam surga walaupun dia memiliki sebesar biji sawi dari kesombongan itu. Partikel kecil dari kesombongan itu bila dimiliki dalam hati, maka itu yang membuat seseorang tidak akan masuk ke dalam surga. Apa itu sombong? Nah, tadi sudah kita sebutkan, ya. Kata Nabi SAW, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Ya, sombong itu adalah menolak kebenaran. Itu sombong dia. Bagaimana kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ditolak? Ya, itu ditolak, itu berarti sombong dia. Tinggi hati dia, bukan rendah hati, tinggi hatinya. Ya, sampai kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ditolak. Wa ghamtun nasi, dan merendahkan manusia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, jangan sampai kita memiliki sifat sombong ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, seorang mukmin, seorang muslim, ya, maka dia akan menyiapkan, ya, pandangannya, penglihatannya, pendengarannya untuk mendengarkan, ya, firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulullah SAW. Kebenaran-kebenaran yang datang dari firman Allah dan sabda Rasulullah SAW itu akan didengarkan oleh seorang mukmin sebagai bentuk tawadhu'nya, rendah hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dia tidak akan merendahkan manusia, hamba-hamba Allah yang Allah ciptakan tersebut, karena bisa jadi ternyata hamba-hamba itu sangat dekat dengan Allah, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih
Seorang mukmin, seorang muslim dia takut, dia takut, ya. Dia digolongkan menjadi orang-orang yang sombong karena Allah mencela kesombongan itu dan orang-orang yang berbuat sombong. Begitu juga Rasulullah mencela kesombongan dan pemilik sifat sombong. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ya berulang-ulang dan berkali-kali ya ada motivasi untuk berlaku ya rendah hati. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana bisa seorang muslim, seorang mukmin dia itu memiliki sifat sombong pada dirinya? Itu menjadi akhlaknya. Maka tidak mungkin ya. Sebaliknya ya, maka seorang mukmin, seorang muslim ya akan dia bersifat tawadhu ya, tawadhu. Dia rendah hati, menerima kebenaran dan memuliakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Karena dia khawatir ya Allah murka kepadanya. Ya, dia khawatir ya ancaman ya orang-orang sombong itu menimpa dirinya. Dia khawatir ya Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Masih membahas tentang bahasan sifat tawadhu, yaitu akhlak tawadhu, rendah hati. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita beralih kepada sesi berikutnya, yaitu sesi soal jawab. Kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk insyaallah ta'ala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya apakah benar hadis tentang salat qabliyah isya itu dhaif Ustadz? Mohon pencerahannya. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi memang belum pernah menemukan hadis sahih tentang sholat qabliyah isya secara khusus. Maksudnya menyebutkan tentang sholat qabliyah isya secara khusus ya. Namun yang ada adalah hadis yang sahih namun secara umum, yang Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adzanaini salatun ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara setiap dua adzan itu ada sholat. Apa maksud dua adzan itu? Dua adzan itu maksudnya adalah adzan ya, kemudian berikutnya adalah qomat. Jadi qomat disebut dengan adzan karena sesungguhnya adzan itu maknanya pemberitahuan. Sementara iqamat itu ya, itu ketika dikomandangkan itu merupakan bentuk pemberitahuan tentang akan ditegakkannya sholat. Bahkan lafaz-lafaz dari iqamat itu adalah lafaz-lafaz adzan, sehingga iqamat disebut dengan adzan pula. Nabi SAW menyebutkan iqamat itu seperti adzan ya. Demikian, baina kulli adzanaini salatun, di antara ya setiap dua adzan itu ada salat. Demikian maksudnya adalah bila kita mendengarkan adzan ya, maka setelahnya ada salat ya sampai ditegakkan qomat. Demikian. Maka itu berlaku bagi salat ya zuhur yang ada adzan nanti baru iqamatnya. Salat asar, maghrib, isya juga demikian, subuh juga sama demikian ya. Nah, oleh karenanya apabila ya ada adzan dan ada iqamat, maka di sana ada anjuran untuk melakukan salat demikian. Maka ini hadis yang tidak khusus bagi salat qabliyah isya saja, namun ini bisa masuk ya
bagi seseorang yang ingin melakukan sholat sunat qobliyah isya, maka dibolehkan dengan dasar hadis ini. Jadi seseorang ketika di waktu isya dia mendengarkan azan, lalu dia kemudian sholat, ya, walaupun tadi dia sudah sholat mungkin tahiyatul masjid ketika masuk masjid, begitu juga dia sudah melakukan sholat, ya, sunat wudhu ketika dia baru saja berwudhu, demikian. Nah, ketika dia baru saja mendengarkan mendengarkan adzan untuk sholat isya, maka dia boleh untuk melakukan sholat sunat sampai, maksudnya sholat sunat, ya, sebelum, ya, iqamat dikumandangkan, demikian, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ya, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, izin bertanya. Ada seseorang yang ingin menempah pakaian, baju, ya, kepada kita. Menempah itu arti membuatkan, minta buatkan baju, ya, model baju. Sementara kita tahu yang minta buatkan pakaian itu adalah seorang penyanyi Melayu, ya, penyanyi Melayu. Berarti dia seorang artis, mungkin artis kampung, ya, penyanyi. Nah, itu hukumnya bagaimana Ustaz? Apakah kita sebagai penjahit baju, ya, itu terkena dosa juga Ustaz? Atau lebih baik kita tidak terima, demikian, ya. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini, ya, ada dua masalah. Pertama, ya, masalah pakaian yang ditempahkan. Nah, apabila pakaian tersebut, ya, adalah pakaian yang diketahui nantinya memang dijadikan sebagai pakaian khusus untuk tampil sebagai penyanyi di acara-acara, ya, acara-acara khususnya, ya, karena dia sebagai seorang artis penyanyi, demikian, maka membuat pakaian tersebut itu merupakan bentuk membantunya di dalam kemaksiatan, karena kita tahu menyanyi, ya, ini adalah hal yang diharamkan, ya, hal yang diharamkan, demikian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Hadis riwayat Al-Bukhari, Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Sungguh benar-benar akan ada orang-orang dari umatku ini yang menghalalkan kemaluan sutra bagi laki-laki dan, ya, khamar serta alat-alat musik, demikian. Jadi kalau kita membuat pakaian khusus untuk tampilnya seorang penyanyi di acara nyanyinya, yang tentunya ini terlarang, maka ini merupakan bentuk menolongnya untuk melakukan kemaksiatan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan janganlah saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Itu dosa, tidak boleh. Nah, demikian. Yang kedua, ditambah lagi bila ternyata pakaian tersebut ketat. Nah, ini pula ini, ya. Lagi pula ini, ya, perempuan. Ya. Perempuan. Pakaiannya ketat, maka di sini menambah dosa berikutnya. Ya. Menambah dosa berikutnya. Pakaiannya ketat dan ini akan dilihat oleh orang banyak. Nah, seperti itu. Maka bertambah dosanya.
Yang ketiga, bisa pula bertambah dengan cara, maaf ini ternyata ya tukang jahitnya ini adalah seorang laki-laki yang harus mengukur ya tubuh perempuan tersebut. Nah, coba bayangkan itu. Ya. Berlapis-lapis dosanya ini. Bertumpuk-tumpuk dosanya, demikian. Oleh karenanya tidak ada pilihan kecuali memang untuk menolaknya. Bila satu saja. Contoh nih, contohnya. Pakaian itu pakaian rumah atau pakaian-pakaian syar'i, ya, tidak akan dikenakan di dalam acara-acara yang haram. Pakaiannya syar'i, ya, dan ini ternyata apa? Longgar, tidak akan dipertontonkan. Hanya saja ini diukur, yang mengukur, ya, tubuh wanita tersebut seorang laki-laki. Wah, ini luar biasa ini. Ini saja sudah cukup untuk ya dilarangnya hal tersebut, apalagi bila terkumpul ya 2 atau 3 larangan, maka semakin diharamkan. Wallahu taala alam wa anta fajazakallahu khairan wa fik barakallah. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukum melombakan anjing yang seperti di Arab Saudi? Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentunya melombakan anjing harus punya anjing dulu, kan begitu, ya. Dan dilihat anjing ini anjing apa. Ketahui sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, Abu Daud juga, Rasulullah bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam, manik tanah kalban, ya, ila kalba saidin au masyiatin au ardin naqasat kulla yaumin min ajrihi qiratani atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang memelihara anjing, kecuali anjing berburu, ya, kemudian anjing hewan ternak, penjaga hewan ternak, begitu juga hewan anjing penjaga kebun atau lahan, demikian, maka akan berkurang setiap hari dari pahalanya 2 qirat. Disebutkan 2 qirat itu adalah 2 gunung yang besar, demikian. Hadisnya sahih. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini kalaulah anjing-anjing yang dimiliki ini adalah anjing yang sesungguhnya adalah anjing yang bukan anjing yang dikecualikan, seperti anjing berburu, anjing penjaga lahan atau anjing penjaga hewan ternak. Nah, ketika memilikinya maka ini diharamkan. Nah, seperti itu. Karena ada ancaman berkurangnya pahala setiap hari 2 qirat, demikian, ya. Baik, apabila ternyata anjingnya anjing seperti yang tadi disebutkan, ya, anjing yang dikecualikan dari keharaman untuk memilikinya, tetap tidak boleh untuk dipelihara di rumah. Ya, tidak boleh diletakkan di rumah karena ini akan membuat ya malaikat rahmat tidak akan masuk, demikian, ya. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya para malaikat, itu malaikat rahmat, tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalam rumah tersebut ada gambar makhluk bernyawa dan anjing, demikian. Nah, seperti itu, ya. Baik, ya. Berikutnya apabila ini diperlombakan. Nah, dilihat perlombaan ini ada judinya atau tidak. Demikian. Ada judinya atau tidak? Kalau ada judinya haram, karena ada judinya. Apabila ternyata ya anjing-anjing tersebut hanya anjing hias, kan begitu ya, yang diperlombakan hanyalah keindahan dari anjing tersebut, katakanlah seperti itu. Ya, saya tidak tahu, ya.
maka bertambah dosanya, ditambah lagi diletakkan di rumah. Nah, seperti itu. Ya, ada judinya pula ketika diperlombakan karena adanya ya pembayaran uang. Ya, ketika mendaftar perlombaan tersebut. Demikian. Ya, wallahu taala alam. Ini terjadi di Saudi Arabia. Memang kita katakan negara Saudi bukan standar kebenaran. Standar kebenaran itu adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, seperti itu. Wallahu taala a'lam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana adab kita terhadap teman atau tetangga yang kita meminjam sesuatu darinya? Contoh yang sering terjadi adalah meminjam sepeda motor atau ya kendaraan roda 2. Apakah kita harus mengisi bensinnya ketika selesai meminjam tersebut? Bagaimana Ustaz? Saya pernah meminjam sepeda motor dalam keadaan full minyaknya, namun setelah saya pakai minyaknya berkurang dan saya tidak isi. Dan di sisi lain ketika sepeda motor saya dipinjam oleh orang lain, minyak tidak diisi. Ada rasa kesal di hati Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tentunya ya kalau kita diberikan kebaikan oleh orang, maka balaslah kebaikan tersebut. Nah, begitu. Ya. Ya, sepeda motor ketika sudah dipakai, ya, kita sudah mendapatkan ya manfaat dari sepeda motor tersebut. Lantas ya ketika mengembalikan itu hampir habis bahkan ya. Ya kalau itu berlaku bagi kita kesel, mangkel, ya, dan kita nggak supel dalam hal ini, maka jangan buat itu kepada orang lain. Ya, perhatikan, ya. Rasulullah bersabda, ini bentuk keimanan. Kata Nabi SAW, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis Bukhari Muslim. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Nah, kalau kita suka sepeda motor kita digunakan oleh orang lain, lalu orang lain mengisi bensinnya, ya, bahkan full yang tadinya pun mau habis gitu kan, dipakai diisi full kembali, ya, walaupun nggak dibayar. Tapi diisi full, kita senang, maka jangan lakukan sebaliknya kepada orang lain. Nah, ketika kita ya meminjam sepeda motornya, maka lakukan hal yang sama gitu. Karena kita senang bila diisi ya bensin tersebut, ya bensin sepeda motor kita atau mobil kita. Ya, kita senang seperti itu. Maka lakukan hal itu kepada saudara kita. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, bukankah ini riba? Bukankah ini riba? Maka kita katakan, ya, tambahan pada akad pinjam meminjam ketika mengembalikan barang tersebut, ingat pinjam meminjam, ya, itu adalah terhitung upah, bisa terhitung upah. Dan itu bukan riba. Riba hanya berlaku apabila disepakati tambahan itu pada hutang piutang. Ya, pada hutang piutang. Lalu bagaimana dengan uang, pinjam uang? Tidak ada istilah pinjam uang dalam syariat kita, yang ada hutang uang. Kenapa? Karena sesungguhnya perbedaan pinjam dengan hutang adalah pinjam itu yaitu menyerahkan barang untuk dimanfaatkan barang tersebut, lalu kembali zat barang yang sama. Barangnya, zat barang itu sama, itu juga. Itu pinjam. Adapun kalau hutang, ya, menyerahkan harta, ya, kemudian dikembalikan dengan nilainya. Nah, seperti itu. Seperti uang itu digunakan, dihabiskan, dibelanjakan, kemudian akan dikembalikan dengan nilainya. Nah, seperti itu. Jadi, ya, uang itu adalah hutang piutang, ya. Bukan berlaku pada uang hutang piutang, bukan pinjam meminjam. Demikian, ya. Maka apabila ada hutang piutang pada uang lalu ada kesepakatan tambahan, ya, atau manfaat tambahan, maka ini riba. Tapi kalau pada barang yang dikembalikan, barang itu juga zatnya, maka di sini terhitung dia adalah upahnya. Demikian. Dan itu tidak mengapa, dan itu bagus insyaallah taala. Ya.
Wallahu taala a'lam. Semoga bermanfaat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sepertinya sudah ya mendekati waktu masuknya waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan, banyak kesalahan ya dan kekeliruan. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah dan terimalah. Adapun kekurangan, kesalahan dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi, bisikan syaitan. Maka tinggalkan, abaikan dan maafkan. Saya minta maaf kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian, kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, kita seperti biasa memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam. Mari kita berdonasi. Berdonasi ya, saling bahu membahu ya, untuk membebaskan lahan nanti yang nantinya di lahan ini akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kalau tidak salah kekurangan dana itu sekitar 500 sekian juta rupiah. 500 ya juta sekian rupiah ya. Rinciannya tidak saya sebutkan ya, 500 juta sekian rupiah. Nah, kita masih punya peluang yang banyak ya untuk bisa memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipat, yang ini akan terus mengalir tatkala dimanfaatkan semasa kita hidup ataupun sudah wafat. Demikian. Ayo mari kita berdonasi ya. Silahkan transfer ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Untuk informasi lanjutan Anda bisa melihat di layar kaca Anda. Insya Allah ada teks yang bergerak yang bisa Anda lihat insya Allah ta'ala, atau ada teks tentang informasi yang saya sebutkan tadi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, semoga dengan penjelasan ini Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.